Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusan-urusan kita, serta diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan majlis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalain liwal fariqaini min arbin wa min ajami. Sallim daiman abad
turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 107. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 dari bawah. Halaman 107, baris ke-6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika, maka hendaklah kamu melaksanakan. Rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Hendaklah kamu melaksanakan biqiyamil laili, qiyamul lail, bangun malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita semua orang yang gemar melaksanakan qiyamul lail, bangun malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil muhafadzati alaihi, dan memelihara qiyamul lail. Jadi qiyamul lail kita paksa dulu diri kita, lalu kita pelihara. Tiap malam ibadah kepada Allah, tiap malam kita ibadah kepada Allah, tiap malam kita ibadah kepada Allah. Wabil istighfari minhu, dan memperbanyak qiyamul lail. Jadi kalau sudah istiqomah, tiap malam ibadah, tiap malam ibadah, tiap malam ibadah, perbanyak ibadahnya. Yang semula 2 rakaat jadi tiap malam 4 rakaat. 4 rakaat sudah konsisten, kita tingkatkan lagi tiap malam 6 rakaat, dan kalau bisa tiap malam 8 rakaat. Hadirin sekalian, qiyamul lail itu nggak ada batasannya. Kita mau 1000 rakaat boleh, asal sanggup. Hadirin sekalian, nah yang muakkad yang dikuatkan oleh Rasul adalah 8 rakaat. Hadirin sekalian, jadi usahakan kita pertama 2 rakaat saja dulu. Tapi kalau sudah kuat, sudah yakin, konsisten, istiqomah, tambah lagi. Kalau bisa sholat malam kita 8 rakaat. Hadirin sekalian, tahajud kita 8 rakaat. Wa kun, dan jadilah min ibadir rahman, termasuk hamba-hamba Allah yang maha rahman, yang maha pengasih. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu cirinya adalah sebagai berikut yang dijelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 64. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi ciri hamba Allah adalah berjalan di muka bumi dengan rendah hati dan tidak sombong. Hadirin sekalian, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, jika diejek oleh orang-orang bodoh, mereka mengatakan salama, keselamatan bagi kamu. Artinya dia tidak terpengaruh dengan ejekan, dia tetap mendoakan keselamatan meskipun orang tersebut mengejek kita. Hadirin sekalian, kemudian yang ketiga yang kaitannya dengan kita, walladzina yamituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama, mereka melaksanakan sholat dan sujud pada malam hari untuk Tuhan mereka. Nah inilah, yaitu kita melaksanakan tahajud untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kebanyakan orang lain tidur, kita bangun menghadap Allah, ikhlas karena Allah, beribadah karena Allah, nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk ciri-ciri daripada hamba Allah. Ciri-ciri ada hamba Ar-Rahman, hamba Allah.
yang Allah itu Maha Pengasih, yaitu Ibadir Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih. Hadirin sekalian, jadi usahakan 3 ciri ini kita penuhi, insya Allah kita termasuk hamba Allah. Hadirin sekalian, wattasif, bersifatlah bibaqiyati awsafihim, dengan sifat-sifat mereka, dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi, yaitu sifat hamba Allah, allati wasafahumullahu biha, yang Allah terangkan di dalam ayat tadi, fi hadhil ayati ila akhiriha, di dalam ayat ini sampai ayat berikutnya. Hadirin sekalian, jadi kita hendaklah menjadi hamba Allah. Kita kan sering ngaku-ngaku lagi infak, kita infak atas nama siapa? Udah hamba Allah saja. Itu namanya ngaku-ngaku kita hamba Allah. Diakui atau tidak itu terserah Allah, dan hanya Allah yang tahu saya ini hamba Allah. Kata siapa? Kata saya, namanya mengaku. Tapi diakui atau tidak, itulah yang jadi persoalan. Hadirin sekalian, apakah benar-benar diakui atau tidak sebagai hamba Allah? Hadirin sekalian, yang sudah pasti diakui sebagai hamba Allah itu adalah Rasulullah. Jadi yang sudah pasti diakui sebagai hamba Allah adalah Rasulullah. Yang lain adalah mengaku hamba Allah. Tapi yang diakui Allah, yang mengakui dia hamba Allah, itu hanyalah Rasulullah yang diakui. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan malam hambanya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Bi abdihi, hambanya, maksudnya hambanya adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini hamba Allah, mengaku hamba Allah. Apakah diakui? Itu belum tentu, hadirin sekalian. Tapi kalau Rasulullah sudah pasti dia hamba Allah, karena bukan pengakuan Rasul, tetapi Allah yang mengakui. Hadirin sekalian, nah, ciri hamba Allah, Allah jelaskan, kalau kamu mengaku hamba Allah, inilah ciri hamba Allah, yaitu berjalan di muka bumi tidak sombong. Kalau diejek oleh orang-orang bodoh, dia tetap mengucapkan salama, keselamatan bagimu. Artinya tetap mendoakan baik meskipun ada orang yang mengejeknya. Hadirin sekalian, dan kemudian adalah pada malam hari mereka ruku dan sujud menghadap Tuhannya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ajazta, jika kamu tidak sanggup, anil kasiri, memperbanyak, minal qiyami bil laili, qiyamul lail, fala ta'jaz, maka jangan sampai tidak sanggup, anil qalili minhu, sedikit qiyamul lail. Jadi kalau kita tidak sanggup banyak, sedikitlah, meskipun qiyamul lail itu sedikit, meskipun 2 rakaat. Hadirin sekalian, ya kita qiyamul lail 8 rakaat nggak bisa, minimal 2 rakaat. Hadirin sekalian, begitu juga ibadah-ibadah lain. Hadirin sekalian, sedekah banyak masih berat, masih sayang sama harta, tapi kan sedikit kita bisa, sedikit aja dulu, kita sedikit dulu, kita lawan rasa pelit dalam diri kita, kemudian kita sedekah. Hadirin sekalian, setelah itu kita tambah, hadirin sekalian. Awalnya kita sedikit dulu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa-apa yang mudah bagi kamu berupa ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi apa-apa yang mudah dari Al-Qur'anul Karim itu yang kita baca. Kita bisa membaca Al-Baqarah dalam sholat malam, itu bagus. Itu nggak bisa, jangan sampai meninggalkan sholat malam. Hadirin sekalian,
Ya kita hafalnya inna a'toinakal kausar sama kul huwallahu ahad, itu aja kita baca hadirin sekalian. Itu lebih bagus daripada orang yang enggak qiyamul lail hadirin sekalian. Jadi kita hafalnya surat-surat pendek kita hafal hadirin sekalian, daripada orang yang tidak melaksanakan qiyamul lail hadirin sekalian. Yaitu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran, yaitu fil qiyami minal lail, pada saat qiyamul lail. Surat Al-Muzammil. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, alaikum bi qiyamil laili walau raqatan. Laksanakanlah qiyamul lail oleh kalian walau rakaatan, walaupun 1 rakaat. Jadi walaupun 1 rakaat, ini menunjukkan bahwa Rasul bukan nyuruh 1 rakaat aja ibadah, bukan, tetapi ini menunjukkan pentingnya qiyamul lail hadirin sekalian. Kalau banyak berat, udah 1 rakaat pun boleh. Jadi sholat tahajud 1 rakaat boleh hadirin sekalian. Cuma masalahnya pantas apa enggak hadirin sekalian. Umumnya kan sholat 2 rakaat. Lah ini walaupun 1 rakaat hadirin sekalian. Ini menunjukkan pentingnya qiyamul lail hadirin sekalian. Kalau betul-betul enggak mampu, udahlah 1 rakaat pun diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahajud 1 rakaat boleh hadirin sekalian, boleh, dan ayatnya yang pendek udah selesai, itu tahajud kita hadirin sekalian. Cuma dari segi kepantasan kurang pantas kalau tahajud kok 1 rakaat, walaupun boleh hadirin sekalian. Di sini menunjukkan pentingnya qiyamul lail, walaupun 1 rakaat laksanakanlah, jika itu lebih bagus daripada yang tidak sama sekali hadirin sekalian. Wa ma ahsana, alangkah bagusnya, wa ajmala, dan alangkah indahnya, allazi yaqra'ul Qur'anal Karim, orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, bil ghaibi, pada saat tidak ada orang, maksudnya di tengah malam. Ayyaqra'a kulla lailatin, dia membacanya setiap malam. Fi qiyamihi bil laili, pada sholat malamnya. Syai'an, sedikit, minhu, dari Al-Qur'anul Karim. Wa yaqra'uhu, dan dia tetap membaca alat tajriji, secara berangsur-angsur, min awalil Qur'an, dari awal Al-Qur'an, ila akhirihi, sampai akhir Al-Qur'an. Hatta takuna lahu fi qiyamil laili khotamatun, sehingga jadilah dia itu di dalam qiyamul lail itu 1 kali khataman Al-Qur'an. Jadi alangkah bagusnya kita bertadarus Al-Qur'an itu di dalam qiyamul lail hadirin sekalian. Jadi ini anjuran dari Rasulullah, anjuran dari para ulama. Para ulama itu melaksanakan. Sangat bagus kalau kita bisa bertadarus Al-Quran dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, lalu kita hatamkan seluruhnya, ada di dalam qiyamul lail hadirin sekalian. Artinya kita tahajud. Setelah tahajud, ketika tahajud membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita mulai dari Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Misalkan 5 ayat, lalu kita ruku, kemudian kita sujud, kemudian kita berdiri lagi rakaat kedua, lanjutan yang tadi hadirin sekalian. Misalkan 5 ayat, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim, dan seterusnya. Misalkan kita 5 ayat lagi terus, lalu tiap 2 rakaat salam, tiap 2 rakaat salam. Nah nanti semampu kita hadirin sekalian,
nanti besok tahajud lanjutan ayat yang kemarin hadirin sekalian. Besoknya tahajud lagi lanjutan ayat kemarin hadirin sekalian. Terus kita tadarusnya di dalam sholat tahajud hadirin sekalian. Dan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita bisa hadirin sekalian. Tapi kalau nggak bisa ya kita habis tahajud tadarus, itu nggak jadi masalah. Jadi kita tidak harus banyak tadarus hadirin sekalian. Yang penting rutin. Nanti hatamnya kapan nggak tahu, tidak jadi masalah. Yang penting memulai, yaitu tadarusnya di dalam sholat malam. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imma fi kulli syahrin, ada kalanya sampai setiap bulan hatam. Au fi kulli arba'ina, atau setiap 40 hari. Setiap 40 hari hatam. Hatamnya di dalam tahajud hadirin sekalian. Au aqalla min dzalika au aksara, atau lebih sedikit dari itu atau lebih banyak dari itu. Jadi hatamnya setahun juga nggak jadi masalah, hatamnya 2 bulan sekali nggak jadi masalah. Seluruhnya kita tadarusnya di dalam sholat tahajud. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah jika kita bisa hadirin sekalian. Kan saya nggak hafal, nggak harus hafal hadirin sekalian. Jadi kita sambil memegang Al-Quran sambil berdiri begini hadirin sekalian. Lalu ketika ruku, Al-Quran masih dipegang. Lalu ketika sujud, di depan kita, di samping kanan itu ada meja. Ada meja kecil. Lalu kita taruh, kita sujud. Lalu duduk, kemudian sujud kedua. Setelah sujud kedua, sambil berdiri, sambil mengambil Al-Quran. Lalu kita seperti biasa Al-Fatihah, lalu ketika selesai Al-Fatihah kita baca lagi hadirin sekalian. Dan itu kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu hadirin sekalian. Jadi ini sangat dianjurkan oleh Rasul jika kita bisa menghatamkan Al-Quran di dalam tahajud hadirin sekalian. Ala hasabin nasyati wal himmati, tergantung kesungguhan dan semangat orang tersebut. Jadi tergantung kesungguhan. Kalau sungguh-sungguh niat bisa hadirin sekalian. Tapi kalau belum bisa ya udah minimalnya tahajud jangan ditinggal hadirin sekalian. Lalu habis sholat kita tadarus sebentar hadirin sekalian, sambil kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, annal qalilad daima, sesungguhnya amalan yang sedikit tapi terus menerus, khairun, itu lebih baik, minal kasiril munqati'i, daripada amalan yang banyak tapi terputus-putus. Jadi amal sedikit yang langgeng, yang rutin, yang terus menerus, itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi terputus-putus hadirin sekalian. Kita misalkan sholat tahajud 8 rakaat, lalu 3 hari nggak sholat lagi, lalu sholat lagi, lalu nggak sholat lama lagi, maka itu bagus juga. Tetapi lebih bagus adalah amal yang terus menerus. Udah 2 rakaat pertahankan, 2 rakaat pertahankan tiap hari tahajud 2 rakaat. Amal yang sedikit terus menerus lebih dicintai oleh Allah daripada yang banyak tapi terputus-putus hadirin sekalian. Qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, ahabbul a'mali, amal yang paling dicintai, ilallahi, oleh Allah, adwamuha, yang terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit hadirin sekalian. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus, walaupun amal itu sedikit. Kalau banyak terus menerus, yang lebih dicintai oleh Allah lagi hadirin sekalian. Tapi manusia kan punya sifat bosan hadirin sekalian. Ini kelemahan manusia, punya sifat bosan hadirin sekalian. Kalau amal itu langsung banyak, maka rutinkan amal kita
walaupun amal itu sedikit hadirin sekalian. Baca Quran juga begitu hadirin sekalian. Kita sediakan waktu khusus buat baca Quran hadirin sekalian, minimal 1 ain hadirin sekalian. Tiap hari kita bisanya sempatnya ba'da maghrib, kita ba'da maghrib baca Quran hadirin sekalian. Sempatnya ba'da subuh, kita sempatkan ba'da subuh baca Quran hadirin sekalian. Meskipun sedikit tapi rutin hadirin sekalian, maka amal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yattakhidh, dan jadikanlah hadzal qari'a al-mazkura, qari yang telah disebutkan di atas itu, maksudnya membaca Al-Quran di dalam tahajud, wirdan, sebagai wirid. Wirid itu kebiasaan, rutinitas, itu namanya wirid. Laziman, yang wajib, yang harus untuk diri kita sendiri. Yuwazibu alaiha, yang kita tekuni. Wa yaqdi idza fatahu, dan kita qada jika kita meninggalkannya. Jadi ibadah sunnah hadirin sekalian kalau sudah rutin, kita hendaklah mengqada hadirin sekalian. Kita biasa tahajud, terus suatu malam ada kerja berat sehingga sampai malam bangunnya subuh, tahajud terlewat hadirin sekalian, maka tahajud itu bisa diqada hadirin sekalian. Tapi untuk kita sebaiknya yang wajib-wajib saja dulu diqada, meskipun yang sunnah juga boleh diqada hadirin sekalian. Diqada ya di siang hari hadirin sekalian. Hatta ya'ta, dan nafsu sehingga diri ini terbiasa, al-muwazabata, menekuni ibadah, wa tatamarrana 'alad dawami, dan terlatih untuk terus-menerus ibadah, wala yafutahu illa liudhrin, dan tidak meninggalkan kecuali ada uzur, kecuali ada halangan. Wa qad warada, sungguh telah dijelaskan, annaman nama, barang siapa orang yang tidur, ala hisbihi, atas kebiasaannya, minal qur'ani, membaca Al-Quran, au an syai'in minhu, atau sebagian dari Al-Quran, faqara'ahu fima baina subhi wa dhuhri, lalu dia membacanya pada saat waktu antara subuh dan zuhur, kutiba lahu, maka dicatat baginya ka'annama qara'ahu minal laili, sebagaimana ia membacanya pada malam hari. Jadi jika ada orang yang biasa tahajud, lalu suatu ketika ada halangan tidak tahajud, lalu dia mengqadanya di siang hari, maka pahalanya sama dengan pahala tahajud. Kalau ada orang yang terbiasa baca Quran di malam hari, lalu dia berhalangan, lalu dia mengqadanya di siang hari, maka pahalanya sama seperti dia membacanya pada malam hari hadirin sekalian. Wa kana alaihi salam, Nabi alaihi salam, idza mana'ahu min qiyami bil laili, jika tercegah melaksanakan qiyamul lail, udhron, karena udhur, min maradin, karena sakit, au ghairihi, atau selainnya, yusallihi bin nahari, Rasul melaksanakannya pada siang hari. Jadi Rasul jika terkena uzur lalu dia berhalangan sholat tahajud di malam hari, maka dia melaksanakannya di siang hari dan diqadha hadirin sekalian. Jadi rutinitas amal yang sudah terbiasa, jika kita meninggalkan maka sebaiknya kita mengqadha hadirin sekalian. Itu ibadah sunnah. Kalau yang wajib ya memang harus hadirin sekalian. Kita meninggalkan sholat wajib ya harus diqadha hadirin sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.